Kita mulai IG Live malam hari ini, udah 1000 aja yang nonton. Start dari IHSG dulu. Beberapa hari kemarin pattern cup with handle-nya hampir gagal. Hari ini malah nyaris terkonfirmasi ya. Jadi nyaris terkonfirmasinya tuh dari sini. Nah, ini resisten. Aku kasih warna merah biar kelihatan. Artinya dia resisten kuat. Jadi baik saham, emas, kripto, sebenarnya banyak yang mencapai all time high. Big Banks kena all time high-nya, IHSG juga all time high, kripto all time high. Di sini aku bahas selengkapnya ada di YouTube ya untuk kripto ya. Dia juga all time high kripto, terus kemudian emas. Ya, ini juga all time high. Naik lagi tapi udah all time high gitu. Oke, kita balik lagi ke saham ya, karena di sini banyak yang trading saham. Gimana saham hari ini digerakkan oleh apa aja sih yang bikin IHSG itu breakout? BCA hari ini naik menembus level tertingginya sepanjang masa. Tinggal ngehold aja. Intinya kalau saham udah mencapai level all time high-nya, sebenarnya itu tinggal ngehold aja. Jadi jangan dihajar beli di atas gitu ya. IHSG-nya breakout nggak sih? Belum. Ini ada yang bilang IHSG BO. Siapa di Awang atau siapa nih? Belum breakout. Breakoutnya di mana? Ini pas banget di resisten 7375. Kalau naik dari 7375 breakout, tapi masih nguji satu ekor lagi di 7400. Oke, kita masuk ke saham penggerak indeks lagi yang lain. Ada Unilever hari ini tuh muntuk-muntuk kayak gini. Ini tanda apa sih? Apakah dia akan mulai mantul naik? Ini tanda dia masih akan sideways dulu. Ada pattern V kecil di sini. Ini handle-nya. Dia bentar ya, aku kasih satu garis biar kelihatan. Nah, dia ketahan di resisten 2730 di sini. Dan kita ngelihat ada potensi breakout sebenarnya dalam jangka pendek, berpotensi sampai 2900, tapi kita belum masuk. Unilever-nya kita belum masuk. Kita wait and see. Kita wait and see dulu ya. Oke, jual emas Jakarta Utara. Oh, jual emas deh. Miss, katanya uang itu muter-muter aja, kok bisa seperti sekarang semua aset saham kripto gold all time high secara bersamaan? Maksudnya tuh kamu udah jual di satu saham misalkan, atau kripto atau emas udah dijual di level tertingginya dan ngehold sebagian, yang udah dijual tuh masukin ke saham yang valuasinya masih murah. Kan ada tuh saham-saham yang valuasinya masih murah yang dibahas di seminar Sigarbat Investing di M-Trade beberapa waktu lalu, dan juga untuk investor. Sebenarnya di IG Live aku juga pernah bahas tuh saham-saham yang valuasinya murah. Oke, kita lanjut lagi bahas market hari ini. Salah satu penggeraknya lagi juga saham brand. Brand itu hari ini cakep sebenarnya, dia membentuk higher low. Tapi kita nggak masuk ya. Jadi brand ini dia memang berpotensi bisa naik sampai level 7 ribuan. Cuman kita nggak masuk karena ya kita mewaspadai markup. Markup itu dia naik untuk big money-nya buang barang. Jadi kalau mau trading jangka pendek silahkan, tapi sementara kita nggak masuk ke situ. Nah, dari M-Trade sendiri, kita udah nyolong start beberapa hari kemarin di saham-saham yang hari ini trending. Oke, kita mau review sama apa ya enaknya ya? Di review sekarang atau nanti ya? Nanti aja kali ya, nunggu teman-teman yang lain bergabung biar aku nggak ngulang lagi. Market value hari ini 11,9 triliun, di pasar reguler cuma 9,8 triliun, didominasi saham BCA, BBRI, BMRI, paling gede BBCA 1,1 triliun, di pasar negosiasi itu ada Energi 620M, dan IMPC serta Bank Mandiri. Oke. Enaknya mau bahas sama apa dulu nih? Big Banks udah dibahas tadi. Yuk kita langsung aja bahas TKIM dan INKP ya. TKIM dan INKP gimana kabarnya? TKIM dan INKP ini sebenarnya udah direview M-Trade beberapa hari yang lalu. Jadi
kita udah trading TikTok tuh beberapa kali ya. Ini jangka pendeknya kita udah profit taking pada tanggal 29 Februari kemarin, cuan 9-10% untuk TKIM, dan kita ada TikTok lagi beli TKIM ini. Ini untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Hari ini tadi kita ada buy on weakness lagi, dan kalau diperhatikan teman-teman, ini merupakan contoh trading pullback ya. Jadi contoh trading pullback ini bagus banget gitu. Sorry. Bekas breakout pada tanggal 28 Februari. Kemudian ini kena resisten MA 200 dan ada normal correction turun dengan volume transaksi kecil, kena supportnya di sini dan dia mantul. Jadi tadi pagi kita ada buy on weakness. Jangan nyolong start terus, tadi mau gimana emang nyolong start sih. Siapa yang ikut morning briefing tadi pagi? Saham CPO stuck, tunggu giliran. Kemarin baru muntup, bisa buat 1 atau 2 minggu ke depan kita watch lagi. Oke, kita ke INKP ya. Kita ke INKP. INKP-nya tuh mirip banget dengan TKIM. Ya, jadi di sini dia breakout tanggal 29 Februari, breakoutnya cakep banget, terus dia turun, normal correction 3 hari jatuh, volume kecil. Kita sebenarnya expect dia sampai 8150-an, tapi ternyata nggak dikasih. Jadi tadi kita trading buy lagi INKP jangka pendek juga kita udah sempat jualan beberapa hari yang lalu, cuan 7-11%-an. Dan dia juga termasuk menyumbang, ini di Februari kemarin menyumbang winning rate kita, average winning loss ratio kita tuh 11 kali ya. Jadi thanks to my team juga, thanks juga untuk tim dev yang udah ngembangin robot juga gitu. Oke, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa tetap ada resiko, jangan berharap atau euforia berlebihan. INKP dia masih akan bergerak sampai 9075 dalam jangka pendek, nguji resisten kuat di situ. Aku nggak mau kasih target yang terlalu jauh buat INKP, sebenarnya mau ngomong 10.000, tapi nanti dulu deh, nunggu dia sideways dulu dan breakout dari 9075. INKP TKIM ini buat aku menarik banget. Termasuk yang valuasinya cenderung cukup murah. Dan kalau tadi kalian nanya duit muter kemana sih, aku sih muter salah satunya ke situ, tapi nggak semuanya aku masukin ke sini, sebagian aja gitu. Dan INKP TKIM ini aku ngelihat selain valuasinya murah, secara teknikal dia juga mendukung ada pembalikan tren dari tren turun menjadi tren naik gitu. Sehingga ini bisa di watch baik untuk invest atau jangka menengah dan jangka pendek. Invest yang dimaksud di sini bukan invest sampai selamanya, tapi mungkin hold sekitaran 1 tahun sampai 1 tahun ke depan. Sedangkan jangka menengah tuh beberapa bulan, dan yang jangka pendek itu swing trading beberapa hari. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan langsung kalian hajar dan kalian nggak belajar strategi super trader sama sekali, terus kalian kayak ya udah ngehold aja gitu tanpa ilmu. Tetap harus belajar ya. Jadi aku kalau hari ini aku menerima beberapa WA ditanyain, US stocks ini bagus nggak, beli nggak gitu. Terus ada lagi yang tiba-tiba WA aku, beli saham ini atau ini, random person gitu loh, yang aku juga nggak pernah kenal gitu. Maksudnya aku nggak tahu dia udah belajar sejauh mana. Kayak gitu aku nggak mau jawab. Aku selalu bilang aku nggak mau kasih stocks recommendation without education. Sama halnya kalian yang baru masuk ke sini, tolong disimak dulu aja. Medco dan BBTN kapan dijual? Sabar ya. Oke. Ada yang udah daftar untuk tanggal 23. Saya ikut Miss Ellen aja, kata Nasir 88, belajar ikut aku, tapi ikutnya belajar, jangan ikut recommendation doang. Oke, sekarang aku mau move ke saham yang lainnya, ke sektor poultry. Tapi sebelumnya aku mau update dari The Fed ya, Jerome Powell
ini menginformasikan kepada anggota parlemen Amerika bahwa The Fed tuh nggak akan buru-buru menurunkan suku bunga sampai ada kepastian inflasi tuh jadi 2%. Pokoknya target harus tercapai 2%. Ya, meskipun inflasinya udah membaik dari 3,4% di Desember dan Januari 3,1, tapi The Fed tuh benar-benar mau sampai inflasinya di angka 2% dulu gitu ya. Jadi belum sesuai dengan target The Fed. Intinya sih kita tunggu sampai Juni, cuman jangan masuknya di Juni kelamaan gitu. Ronaldo tiap masuk bahasnya poultry, abisnya mau gimana? Aku bahas pulp and paper kok tadi. Oke, aku mau bahas poultry tapi aku mau bahas dulu emas. Emas ini menyentuh rekor terbaru. Jadi harga emas ya jangan anti dengan instrumen yang lain, kita belajar mesti lengkap karena saling terhubung satu dengan yang lain ya. Jadi ini aku mau bahas emas. Oke. Ini garis merah adalah garis level tertinggi sepanjang masa. Dan hari ini emas tuh ngejebol level tertinggi sepanjang masa. Nah, buat kalian yang udah belajar di workshop Super Trader, kalian pasti ngerti banget ini bakalan diapain sih kalau chart kayak gini tuh bakalan gimana gitu. Buat yang masih pemula mungkin akan FOMO. Wah, ini tren naik nih, bener tren naik. Masih kecenderungannya akan naik kah? Masih bisa naik. Tapi kalau kayak gini patternnya ini udah harus diwaspadai. Waspadai gimana? Waspadai ya, ada potensi profit taking dalam jangka pendeknya. Profit taking sampai di level mana? Ini sebenarnya lebih cocok aku buka chart intraday kalau pakai Fibonacci kayak gini, karena kalau di daily belum kelihatan high-nya. Jadi bisa ada retracement sampai ke area berapa dalam beberapa hari ke depan. Bisa ada retracement sampai area 2132 dan 2111. Jadi kita mengantisipasi retracement. Ronaldo pinter nih, meskipun dia anti saham poultry bisa lihat naiknya dengan volume transaksi kecil. By the way, sebenarnya untuk pergerakan forex dan juga pergerakan gold itu kita nggak terlalu melihat volume ya, jadi kita nggak terlalu melihat volume gitu. Itu bedanya dengan saham. Hendry Sunadi bilang harga emasnya all time high miss, tapi Antamnya kok hancur harga sahamnya. Tenang, nanti kita juga akan bahas ya harga saham Antam gimana. Memang nggak langsung tercermin di situ. Oke, sebelum aku ke saham poultry dan saham metals, aku mau bahas nilai tukar rupiah kita dulu dengan dolar Amerika. Gimana kabarnya nih? Nah, jadi beberapa hari kemarin harga emas secara rupiah tuh naik tinggi banget. Kenapa? Karena dibarengin dengan dolar naik. Tapi 2 hari ini dolarnya turun, rupiahnya menguat. Sehingga harga emas secara rupiah itu aku lihat nggak naik terlalu tinggi dalam 2 hari perdagangan terakhir ini. Karena dia terdilusi oleh melemahnya dolar atau menguatnya rupiah. Jadi ini dolarnya turun ya. Jadi intinya harus perhatiin harga dolar juga kalau punya emas fisik. Ini Nita Gunawan, misalnya punya LM fisik, sudah oke kah buat jual pas lagi ada kebutuhan? Saya sudah hold 11 tahun. Ya kalau udah hold 11 tahun, kalau ada kebutuhan ya silahkan jual pas harganya tinggi-tingginya. Tapi kalau kamu nggak ada kebutuhan, aku saranin ya hold aja lah. Yang namanya investasi, semakin lama di hold semakin bagus gitu. Andi lucu juga nih, dia bilang Andi Bintara waspadai kalau nggak punya emas. Antam bukan tambang, cuman produsen doang. Tapi ya sebenarnya emiten-emiten yang terkait dengan emas itu harga sahamnya nggak mirip dengan harga emas. Seringkali kayak gitu. Dan aku perhatikan yang lebih relate dengan harga komoditas itu adalah batu bara. Yuk kita lihat yuk Antam dan kawan-kawan gimana. Aku muter dulu ke sektor yang lainnya biar Ronaldo nggak alergi nih. Aku bahas poultry, dia alergi sama poultry. Oke, kita lihat Antam ya. Dibilang Antamnya hancur, iya sih, benar nggak salah kok. Dalam rentang waktu yang lumayan gede, tren gede, Antam tuh downtrend banget gitu ya. Jadi aku coba scroll di sini. Nah ini memang sempat downtrend lumayan lama nih, beberapa bulan. Nah tapi kalau misalkan kita zoom in, kasih lihat di sini. Weh, ini lumayan juga nih ya, ada tanda-tanda akumulasi. Dari tanggal 13 Februari ini udah muntup-muntup akumulasi. Nah, aku mau kasih tahu, saat ini sektor CPO tuh, terutama LSIP, ini posisinya lagi kayak Antam di tanggal 13 Februari. Perhatikan kursornya yang biru-biru gerak ini. Tahu nggak sih?
Ini namanya muntuk-muntuk baru bangun dari tidurnya, sehingga sektor CPO itu bakalan ada potensi sideways gini. Jadi dia belum sampai breakout ya. Aku belok dikit deh ke sektor CPO ya. Nah, ini perhatiin, ini malah lebih bagus di sini. Oke, terus kita coba belok dikit ke sektor CPO. Mumpung aku lagi keinget nih teknikalnya gimana nih. Ali lagi muntuk-muntuk. Oke, balik lagi ke Antam. Antam gimana kabarnya? Kok harga emas naik tinggi, Antamnya nggak naik? Naik kok dikit, tapi memang tidak selalu relevan dengan harga emas. What to do dengan saham Antam? Kalau belum punya, just wait and see aja dulu, karena M-Trade udah entry kemarin secara real time ya. Jadi nunggu, kita tinggal ngehold aja, nunggu dia breakout dari 1575 dan menuai profit atau menuai cuan. Sedangkan untuk jangka panjangnya kita nggak rekomen untuk masuk ke Antam nih. Kenapa? Karena Antam ini sebenarnya saham yang sangat siklikal sekali, komoditi sangat siklikal. Nah, tapi tadi si YNKPTKIM tuh juga komoditi. Kok boleh buat investasi jangka panjang? Kita ada mix dengan saham-saham yang lain juga, jadi bukan cuma dua itu aja. Sebenarnya kita agak-agak nggak nyaman juga karena dia tuh di sektor komoditas, tapi aku suka ngelihat YNKPTKIM tuh kalau pas dia naik tuh lumayan konsisten gitu loh. Jadi agak-agak beda lah, susah jelasinnya. Renaldo 200, berani main saham ya berani cut loss, jangan take profit doang. Itu masuk akal banget ya, masuk akal banget ya. Ada yang DM aku, kayaknya dia masih anak-anak deh, bukan anak-anak juga, masih mahasiswa mungkin ya. Dia bilang gini, Kak, aku punya uang berapa, 40 juta, kalau aku investasiin nanti dapat 10% terus dalam berapa bulan, jadi sekian dong ya. Terus aku nanya, kamu asumsinya 10% tuh dari mana? Dari temenku yang kasih tahu kalau dititipin dia bakalan kasih 10%. Jeng jeng, itu tanda-tanda scam. Mulai kejebak investasi bodong. Oke, ini ada yang nanya, Ci kapan kira-kira Antam bakalan turun? Soalnya saya apa nih nggak ngerti lah. Aku nggak mikirin kapan dia turun, kapan dia naik, aku ngeliatin range-nya aja. Antam nih 1460 sampai 1575. Jadi dia masih bakalan sideways di area ini. Di atas 1460 aku masih akan ngehold, di bawah 1460 M-Trade akan stop loss. By the way, sorry, bukan aku tapi M-Trade. Karena personally kebetulan aku nggak ada Antam ya. Jadi tidak semua saham harus dimiliki atau dibeli. Wah, Ellen nggak punya nih, berarti nggak bagus. Belum tentu, kadang M-Trade cuannya lebih bagus dari saya tahu gitu ya, karena kerja tim juga. Oke, perhatikan di sini, dia bakalan sideways 1460 sampai 1575, target jangka pendek 1670. Ingat, target tidak harus selalu dicapai. Kenapa harga emas tuh naik tinggi sih sebenarnya? Sentimen positif buat emas nih datang dari Amerika Serikat karena Gubernur Bank Sentral Amerika atau The Fed, Jerome Powell ini mengatakan bahwa penurunan suku bunga tuh adalah hal yang hampir pasti terjadi di tahun ini. Meskipun dia tuh juga ngejelasin bahwa saat ini tuh waktunya untuk saat ini belum waktunya untuk penurunan suku bunga, jadi masih harus nunggu. Jadi ya anyway, itu jadi satu sentimen buat emas gitu. Kadang ya bukan pasti, iya dong, mana ada sih kepastian di dalam hidup ini. Nggak cuma trading dan investasi, dalam hidup ini kamu bisnis, kamu kerja, tidak ada yang namanya kepastian. Kamu kerja ikut orang pun pasti dapat gaji. Iya, tidak ada yang namanya kepastian. Oke, sekarang aku move ke sektor metals yang lain. Aku langsung aja ke Harum ya, Harum Energy. Ini metals yang ada nikel dan juga ada batu baranya juga. It's very beautiful pattern for Harum. Dan aku ngebahas Harum hari ini, M-Trade udah masuk itu di 22 Februari. Udah jual belum ya? Mari kita cek Harumnya M-Trade gimana kabarnya. Jeng jeng. 29 Februari sempat jualan, yang jangka menengah masih ngehold 9 sampai 10% cuannya. Ya, thank you all team, it's all kerja tim ya. Jadi nggak tergantung Ellen dan tidak tergantung perasaan Ellen juga. Harum bakalan dalam jangka pendek bisa berpotensi menguji resisten sampai 1400. Kita ngehold doang yang jangka menengah karena memang udah ada, dan jangka pendeknya kita lagi nunggu pullback. We love pullback, kita suka trading pullback. Trading pullback tuh dia bekas breakout terus turun lagi. Jadi contohnya kayak TKIM dan INKP, kita suka banget kayak gini karena jangka pendek udah jualan, kita bisa beli lagi. Kita jelasin pullback selengkapnya tuh di workshop Super Trader.
Ini aku udah kasih MVest di sini. Aku akan pin juga untuk basic super trader ya, beda. Kalau MVest tuh buat investasi jangka panjang, tapi kalau yang charting kayak gini, ini di super trader aku pin di sini ya. Kamu bisa ikut gratis, belajar gratis di sini. Oke. Terus aku mau review apa yang tadi mau dibahas belum jadi dibahas, poultry pastinya. Tapi sebelumnya aku selingin dulu dengan data makro cadangan devisa Indonesia. Turun dikit ya, dari turun dikit nih cadangan devisa di Februari sebesar 1,1 miliar US dollar jadi 144 miliar, tapi masih aman, bisa membiayai 6,5 bulan impor. Jadi masih aman ya. Oke, yuk kita mau lihat sektor poultry, Japfa dan juga Cepin. Ya, ada sentimen positif nih untuk sektor poultry dan juga sektor consumer goods. THR untuk PNS itu dikabarkan akan cair 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri, which is that's normal actually ya. Dibayarkan 100% penuh. Jadi musim THR ini akan ada sentimen positif untuk sektor consumer good dan juga poultry. Yuk kita lihat di sini ya. Mari kita lihat. Ya, aku akan jelasin dikit kenapa M-Trade ada review buy pada tanggal 26 Februari bukan pada tanggal 22 Februari. Kenapa? 22 Februari itu masih sideways, dia belum membentuk jurang gini loh. Nah, ini bagusnya dia ngebentuk jurang. Nah, ini tanggal 26 Februari dia naik dengan volume sangat tinggi. Kita ada buy untuk jangka menengah, jangka pendeknya udah profit taking, dan hari ini kita re-entry untuk jangka pendek. Nah, jangka pendek dan jangka menengah ini kira-kira berapa lama sih? Kalau jangka pendek kurang dari 1 bulan. Jadi jangka pendeknya tiap orang beda-beda ya. Jangka pendeknya scalper mungkin dalam intraday. Aku nggak mau scalping, kenapa? Capek, cuannya dikit. Banyak, bisa dapat berapa persen? Iya sih, tapi sahamnya nggak liquid. Jadi kamu bisa belinya cuma dikit doang gitu loh. Kalau duit gede ya nggak bisa masuk ke situ. Oke, jadi kesimpulannya di situ. Jangka menengah itu bisa hold beberapa bulan, dan aku suka di sini patternnya Japfa dan juga Cepin. Ini udah naik 2 bulan ini, aku lihat di monthly chart, tapi masih ada upside untuk beberapa bulan ke depan sampai sekitaran 13.40. Ini Yoga Budana, yuk anak saham pindah ke kripto, bentar lagi bull run. Di kripto aku udah bahas, kemarin aku udah bahas kripto juga, baik di Reels Instagram aku dan juga di YouTube ya. Jadi kripto aku ada ngehold, tapi aku udah jualin altcoin itu, aku udah profit taking. Aku tuker kemana nih? Ada yang mau tahu atau udah tahu? Kemana? Ke dividend stock atau ke value investing? Cek konten aku barusan, jangan salah kaprah. Oke ya. Oke, kita move ke Cepin yuk. Aduh, nggak usah dengerin Ronaldo lagi alergi sama sektor poultry. Canda ya Ronaldo ya. Gue penasaran nih orangnya kayak apa sih. Suatu hari mungkin kita akan bertemu. Atau kamu mau ikut nge-live sekarang Ronaldo? Coba deh Ronaldo, aku penasaran nih. Nge-live dong. Invite live dong Aldo. Cepin. Ya, ini member M-Trade sih si Ronaldo. Sampai apa? 26 Februari kita ada review buy M-Trade. Jadi wes nyolong start terus ini M-Trade ini ya. Ini V, ini handle, dia ngebentuk handle. Ini ilmu diajarin di super trader semuanya. Ikut yang aku pin itu gratis ya. Jadi ini breakout dari tanggal 7 Maret dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Dia bisa menuju sampai 5450 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer on, bisa nggak breakdown dari situ? Tidak ada yang tidak mungkin, bisa aja. MVZan 27 bahas GoTo udah. Emang kenapa? Punya GoTo kah? Posisi nyangkut atau posisi cuan? GoTo, gimana kabarnya dengan GoTo? Spekulatif banget. Kalau di GoTo, it's not my style. Aku nggak suka yang kayak gini tuh beresiko. Aku lebih suka nge-hold saham yang bisa aku hold supaya cuannya bisa lebih sustainable, bisa lebih stabil gitu loh. Yang ini naik 17%, terus ya anyway, ini masih bisa naik GoTo-nya, tapi resikonya juga lumayan gede
yang nahan berapa. Aku mikir gini, ini ada yang nahan biar dia nggak jatuh ke gocap. Cuman pertanyaannya seberapa kuat dia nahan GoTo. GoTo ini market capnya gede banget gitu loh. Jadi kalau nggak kuat nahan ya bisa bablas sampai ke gocap. Gocap tuh udah dekat banget. Jadi resiko lebih besar daripada reward. Bahas VKTR dong, nyangkut nih. Tanya Okta, bilang GoTo bikin emosi ah. Oke. VKTR. Tapi sebelum aku bahas VKTR, itu di sebelah kanan bawah ada panah, di-share ke teman-temanmu ya, biar pada bisa ikutan nonton IG live aku hari Senin sampai Jumat. Jumatnya kadang-kadang nggak ada karena diganti dengan YouTube live atau Zoom. Oke, Zoom cuantastik. VKTR nyangkut nih, makanya wes diomongi kok. Nggak percaya, jangan beli saham-saham yang gampang auto reject atas kayak gini nih, kan udah pernah dikasih tahu kan ya. Jadi dari likuiditasnya nggak ada, kering langsung lompat. Aku sih simple aja ngeliatin kayak gini. Aku nggak ngomongin perusahaan sebenarnya. Aku lagi ngomongin behavior harga sahamnya. Dari ini nggak ada sama sekali, terus langsung lompat, volumenya tinggi, naik tung ya. Ini buat scalping aja. Kalian harus bener-bener ngerti pembalikan arah. Sebenarnya ini udah dikasih toleransi, ini nggak kejam-kejam amat bandarnya dia. Ini udah dikasih toleransi, ini keluar merah, harusnya tahu diri pas keluar. Sorry ya, bahasa aku begini ya. Ini di tanggal 27 Februari, aku bukan lagi ngomongin kamu kok. Siapa yang nanya tadi Maulita, aku ngomongin orang lain lah ya. Jadi 27 Februari dan 28 Februari ini sebenarnya balik arah, ini harusnya udah keluar. Ini juga diajarin di Super Trader. Jadi aku spill di sini, aku ajarin supaya kalian juga bisa ngerti, teredukasi. Jangan masuk kalau ada kayak gini. Abis itu kalau naik lagi gimana ya, bodo amat. Fokus kita nomor 1 menjaga modal dulu ya. Nasir bilang pernah kena di PMMP mirip gitu. Ya oke lah. Bulan Satria 100 bilang BlackRock punya GoTo ya, sebodo amat lah. Siapa mau punya apa, siapa mau beli apa. Kalau chartnya bentuknya kayak gitu, liquidity kayak gitu, kita tuh retail tuh ikan kecil mesti tahu diri lah gitu. Dan Handoko hari ini cuan 9% asa dalam 1 minggu karena M-Trade. Yuk kita lihat asa, tapi sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu Bapak Ibu semuanya. M-Trade itu bekerja dengan sistem dan bekerja dengan tim, jadi bukan Ellen terus yang nongol gitu ya. Malah saya jarang nongol di morning briefing, saya mantau aja terus. Aku cuma mau kasih tahu di sini banyak temen yang sharing testimoni cuan, tapi tetap ada resikonya dan kita juga bisa rugi loh gitu. Jadi aku mau kasih tahu nggak enaknya juga. Asa is very beautiful pattern. Hari ini another breakout. Jadi beberapa hari yang lalu kita memang nyolong start di 22 Februari dan hari ini another breakout dari 765. Dia berpotensi menuju sampai ke level 900, cuman nggak langsung ya. Dia bakalan bentuknya zigzag kayak gini. Dan ada nggak sih potensi fail? Kalau aku ngomong potensi sampai ke 900, bisa nggak fail? Ya pasti ada dong. Makanya manage expectation ya. Jadi aku kasih tahu terus resiko itu aku kasih tahu terus meskipun kamu nggak seneng dengernya. Jadi patternnya kayak gini, bisa juga dia sideways dulu kayak gini. Tapi aku kalau ngelihat pattern asa ini, dia lebih besar kemungkinannya untuk yang di bawah ini. Aku ganti warnanya biar nggak oranye semua. Nah, lebih besar kemungkinannya buat patternnya jadi yang merah kayak gini. Oke, terus ini ada yang nanya lagi, Andi Odang, Excel dan PGEO gimana? Yuk kita bahas Excel dan PGEO. Masih ingat tadi aku ngomongin pullback play. Jadi belakangan ini aku suka banget liatin saham-saham tuh banyak yang abis breakout terus pullbacknya tuh ke support bekas breakoutnya dia tuh very beautiful. Tadi kita udah bahas INKP TKIM dan hari ini tadi kita juga nge-review Excel, pullbacknya cakep banget ya. Jadi kita tetap kasih batas stop loss. Kalau dia di atas 2370 kita masih nge-hold. It's very beautiful pattern. Jadi kita expect dia kayak gini. Kalau gagal, nggak sesuai ekspektasi ya kita akan batasin resiko pastinya. Gak usah pakai perasaan, tapi pakai sistem. Dari awal money management udah diatur, diajarin di Super Trader di sini. Jadi kalau misalkan ada loss ya tinggal cut loss, cuan ya hold. Wah tapi kan sayang. Nah biar gak merasa sayang gimana caranya? Gimana supaya secara statistik kamu lebih banyak cuannya meskipun kamu bisa ada cut loss. Bahkan cut loss 7 kali, cuan 3 kali, kamu tetap bisa lebih banyak cuan. Hasil akhirnya tuh banyakan cuan. Oke, aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting sekali di YouTube aku.
di YouTube aku tuh kan ada bahas tentang portfolio saham kan ya. Nah, ada dua video bicara tentang portfolio saham, aku share di sini. Spill portfolio sahamku. Jadi ada dua portfolio saham. Sebentar ya. Mana sih? Ini spill portfolio sahamku part 1. Ini yang pertama, yang dulu. Ini aku kasih lihat satu portfolio. Waktu itu ada ruginya 30%, tapi aku cerita sebenarnya tuh bukan rugi, itu tuh dividend investing. Just watch di sini karena ini akan sangat berguna sekali buat kamu yang penasaran dengan dividen PTBA. Aduh, lari kemana tadi videonya? Aku ulang lagi ya. Jadi portfolio sahamku yang part 1 di sini kok ada yang minus 30%. Ini akan jadi petunjuk yang bagus kalau kamu mau cuan dari dividen investing PTBA, YTMG dan UNTR. Tonton ini baik-baik ya. Nah, kemarin atau hari ini ya, aku ada ngepost lagi, tim aku ada post lagi spill portfolioku part 2. Ini portfolio aku yang lain, dan di sini aku spill pertumbuhan portfolioku. Berapa persen? Langsung aja cus tonton di situ ya. Dan udah aku tonton 3 kali. Udah ada yang dapat nih kopi baca yang aku bawa dari Singapura waktu itu. Pertumbuhannya ada yang nebak sampai 200%, 300%. Realistis aja lah ya pertumbuhannya berapa. Dilihat di video itu selengkapnya ya. Oke, yuk kita spill porto viewersnya yang paling banyak apaan? Oke, aku mau bahas tentang poultry lagi ya. Renaldo, gak usah alergi kamu. Sekarang sentimen fundamentalnya. Harga jagung itu normalized alias turun ya, jadi itu bagus untuk sektor poultry. Dan secara valuasi sebenarnya yang paling murah valuasinya tuh Main, tapi aku lebih prefer kalau untuk trading di Java dan Cepin aja. Meskipun valuasinya si Java dan Cepin ini tergolong premium, Java premium 11%, Cepin premium 25%. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan kompetitornya, Main ini yang paling murah. Apa sih Main? Malindo Feed Mill. Mungkin yang masih pemula, masih belum apal dengan kode-kode saham kayak gitu, kalian cocok banget ikut Mvestart ini. Ayamnya terbang, hoi Effendi, apa kabar? Membership kamu habis ya? Kok nggak pernah kelihatan? Dikangenin loh. Ya, ini Malindo Feed Mill. Aku nggak suka buat trading meskipun valuasinya murah. Karena ekor-ekornya banyak, jadi dia sering ngeprank. Abis naik turun lagi, abis naik turun lagi gitu. Saran saham jangka pendek untuk satu tahun apa ya? Jangka pendek mah kurang dari 1 bulan. Kalau 1 tahun bukan jangka pendek lagi. Java atau Cepin, pilih satu aja kan? Aku sih pilih satu aja. Disclaimer ya, aku bukan lagi suruh kamu beli. Java ini udah ngerilis laporan keuangan, kinerjanya agak-agak turun karena beban pokok penjualannya naik 5,75%. But by the way, aku nggak terlalu peduli. Buat trading aku pakai chart aja. Energi, aku mau bahas nih, cakep. Dibahas di morning briefing, open market langsung cus naik. Tapi kita nggak ketinggalan dong. Nah, ini ada yang bilang, woi kasih rekomendasi kok candle hari itu udah naik gitu loh, udah naik 5%, kan telat. Woi, telat tuh dari mana dilihatnya? Telat itu kalau udah beli di pucuk kayak beli Bitcoin sekarang, nah itu telat. Nah ini kalau diperhatikan, ngerti ngebaca chart, ini nggak telat meskipun memang hari itu kita menunggu confirmation candle gitu loh. Nah jadi kalau nggak ada confirmation candle, kita nangkep pisau jatuh juga dong, ini bekas jatuh gitu loh. Nah jadi singkat cerita, energi kita di Mtrade sudah mulai berbuah, sudah mulai berbunga. Ini sampai cuannya sekitar 6-12% ya. Jadi sekarang masih 6-12%, jadi masih bisa nge-hold. By the way teman-teman, thank you banget buat kalian yang udah percaya Mtrade, dan aku thanks banget juga buat all team Mtrade yang kerjanya cakep banget. Kita kerja sama bareng-bareng. Energi udah cuan 20%, udah sell, dan pasti pucuk. Good. Member yang baik kamu ya. Oke. Tapi aku mau kasih disclaimer juga bahwa di Mtrade bisa ada ruginya juga, jadi jangan terburu-buru. Better belajar dulu di morning briefingnya Mtrade dan di Cuantastic. Kita akan bikin Cuantastic lagi, bahas tentang saham-saham yang menarik dari berbagai sektor, khususnya sektor komoditi. Ada batubara, poultry, metals dan sebagainya. Kita akan bikin Cuantastic itu. Oke.
BMRI sekarang dividen lagi nih. Kalau kemarin kita bahas dividennya sektor batubara, sekarang aku mau bahas dividennya sektor perbankan, big banks ya. BMRI bakalan bagi dividen 354 per lembar saham atau yieldnya 5%. Layak gak dikejar dividennya? Kalau cuman yieldnya 5% sih sebenarnya ya itu udah lebih bagus daripada tahun kemarin. Bagi dividennya tuh big banks tuh kayak yieldnya cuman 1%-an gitu, beberapa saham big banks. Kali ini bisa sampai 5% itu bagus banget, dan kongret kalau kalian udah ngehold lama, termasuk aku. Tapi kalau kamu baru mau beli sekarang, ya nanggung banget. Ngapain kalau cuman dividen doang mah 5% beli fixed rate atau SBN ya. Jadi bond pemerintah, obligasi pemerintah itu bisa dapat 6-7%-an. Pajaknya kalau nggak salah cuma 10%-an doang. Tapi kan obligasi nggak bisa naik tinggi, ya lain tujuannya. Kalau di saham tujuannya mungkin lebih ke capital gain. Jadi kalau di saham aku mau dividen investing kalau lebih dari 10% dividennya. Jadi tahu dong, duit habis jualan, yang di pucuk itu diputar kemana? Oke. BBRI dan BBNI bakalan bagi dividen juga. Perhatikan tanggal pentingnya 13 Maret buat BRI. 13 Maret buat BRI 235 per lembar saham. Monggo dihitung sendiri dividen yieldnya berapa. Dihitung dong, tolong hitungin dong, tulis div yieldnya BRI berapa. 235 per lembar saham. Itu come date-nya 13 Maret. Artinya kamu bakalan dapat dividen itu kalau kamu tahan BRI itu, kamu nggak jual sampai 14 Maret. Jadi 13 Maretnya tuh kamu nggak boleh jual sampai closing. Kalau mau jual baru 14 Maret gitu loh. Tapi aku sih nggak bakal ngejual BRI aku gitu. Karena modalnya lumayan di bawah. Dan BNI catat tanggalnya, come date-nya 14 Maret. Jadi kalau kamu mau dapetin dividennya BBNI, Bank Negara Indonesia, nggak boleh jual sampai 14 Maret. BCA aku belum dapat kabar. Dividen per lembar sahamnya BBNI 280,49. Nah ini listen on, thank you deh udah dihitungin 4,9% BRI dari harga hari ini. Sedangkan BNI 280,49 per lembar saham tuh yieldnya berapa? Tolong dihitungin ya. Ini ada yang bilang 2,8%, ada yang bilang 4%. Wis hitung dewe lah ya, sekitaran itu udah lebih bagus. XYZ Heri Saputra dividen UNTR kenapa turun Ci? Ya simpel aja toh, cuannya turun. Kenapa cuannya turun? Apakah perusahaannya jelek? Enggak. Tahun 2022 harga batu baranya yang naik gila-gilaan, menggila. Karena Amerika ngeban Rusia untuk ekspor batu bara. Jadi Indonesia diuntungin. Jadi Amerika silakanlah ribut-ribut sendiri, ngeban ya, Indonesia yang diuntungin. Meskipun kita juga pengen semuanya damai ya. Jadi kira-kira itu aja untuk per dividenan. Jadi normal UNTR, PTBA dan kawan-kawan itu revenue-nya turun, secara volume penjualan ada yang naik kok. Harga jualnya aja yang turun. Oke. Turun cuma 0, apa nih, tangan teknologi. Oke. Permata Kencana Mama Ellen. Sejak kapan jadi anakku? Tolong baskin. Nice. Halah, oke. Kisah saham-saham gorengan ini. Ini yang suka scalping monggo. Nih ya, naik sebentar dibanting lagi. Aku sih nggak mau, capek banget ya. Ya aku berteman kok dengan teman-teman scalper. Tapi aduh, aku nggak mau deh. Aku mau duit yang lebih gede, nggak kayak gini, capek banget nungguin monitor. Cuman bentar dibanting lagi. Ini berapa persen sih? Orang kaya nggak scalping. Nih 4,6. Sorry ya temanku, temanku scalper. Kita berteman, tapi kalau bicara strategi trading beda. Jadi ya mohon maaf. Nih loh, naiknya cuma 5%, dibanding lagi 4,62%. Capek sih. Ada yang auto reject atas jadinya nanti kayak VKTR gini. Ya asal tahu kapan keluar sih nggak masalah. Sorry aku belum menjawab pertanyaan tadi, VKTR gimana nih nyangkut. Ya wes lah, uang sekolah. Oke. Effendi Lichunwan, orang kaya nggak scalping ya dong. Aku doakan kalian semuanya kaya. PGEO, tadi ada yang nanya PGEO, berapa orang nih ada nanya PGEO.
Masih sideways aja. By the way, aku mau kasih tahu ya, tanggal 23 ada Investor, tanggal 30 ada supertrader.id /basic. Daftar di situ dengan kode promo basic 30 untuk belajar strategi super trader buat teman-teman M-trader dan investor. Hari Sabtu nanti ada cuantastik jam 10, kita akan bahas tentang fundamental saham-saham sektoral semuanya. Thank you buat yang udah nyimak. Aku lagi agak-agak flu jadi udah ciao dulu ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. See you besok pagi di morning briefing M-Trade. Salam profit. Dadah. Disclaimer ya, M-Trade bisa rugi juga. Oke? Dadah. Meskipun winning rate kita 11 kali di Februari kemarin. Thanks. Dah.